Oke, halo teman-teman, kita balik lagi ke next video kita, Tableau Support, yang sebelumnya kita udah bahas komunitas Tableau dan Tableau Publik. Nah, Tableau Support itu mungkin kita coba chat Tableau Support. Mungkin sih sebenarnya bukan Tableau Support ya teman-teman, saya sebenarnya namanya itu adalah Tableau Help gitu. Nah, ini helptableau.com gitu. Nah, ini sebenarnya sedikit pelajaran dari semua apa yang bisa kita bikin di Tableau gitu. Ini sebenarnya saya udah sampaikan ya sebelumnya ketika kita ada kesalahan seperti sebelumnya, ada video sebelumnya saya ada kesalahan itu langsung mencoba helptableau.com gitu. Dan kepikiran salahnya di mana gitu. Nah, di sini tuh ada banyak sekali ya teman-teman, kayak menggunakan struktur data gitu. What makes a good data set? Ini sebenarnya kalau teman-teman mau belajar Tableau itu sebenarnya kan data visualisasi gitu dan juga data analisis. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah atau kayak mau menaikkan skillnya, nah ini sebenarnya baca dari sini aja udah cukup gitu, karena ini juga termasuk di buku, seperti di buku data visualisasi gitu. Jadi teman-teman tuh belajar aja dari sini tuh udah cukup sebenarnya gitu. Dan ini juga ada loh di helptableau.com gitu. Nggak harus teman-teman membaca buku, dan ini juga langsung ada contoh-contohnya gitu ya. Nah, data set only bisa if you know what the data is. There are few things more frustration in the hunt for good data than opening a file that look like this gitu. Kayak ini apa gitu? Ini kan nggak tahu apa gitu kan? What does of source of 4 or 12 mean gitu ya? And what information in the field O2 null and O2 4 gitu. A good data set is one that has either well labeled fields and member or data dictionary so you can relabel the data yourself gitu. Nah ini, nah, kalau teman-teman baca ya, saya rasa kalau teman-teman udah baca semua yang ada di tableau.com ini, saya rasa itu teman-teman bisa tiba-tiba langsung dapat job sebagai data visualisasi gitu. Karena sangat-sangat lengkap ya teman-teman. Ini kayak mana cara connect datanya. Nah, ada bahkan tips for working with your data gitu. Data can be organized in various ways to take advantage of web Tableau desktop. Tableau recommend that you connect to data that is format for analysis gitu. Nah, ini banyak sekali ya teman. Private data, kayak mana cara mengubah datanya itu sebagai dari column oriented table gitu kan. Jadi an row oriented table the variable store in row values gitu ya. Jadi kayak diubah gitu ya. Jadi dia tuh dari kolom baris kayak gini jadi kolom seperti ini gitu. Nah, itu kan kita sebagai data analisis atau data visualisasi ya harus tahu seperti itu ya teman-teman. Kemudian harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan analisis teman-teman masing-masing gitu. Nah, lihat datanya dan pikirkan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, ini dan ini Excel report Januari. Nah, in this detailed data information needs to be removed to use a detailed and that forever do one of the following. Nah, manually remove gitu kan. Nah, di sini juga connect to your data Excel, turn on data interpreter gitu. Mungkin untuk teman-teman yang ngikutin dari awal, kita ada kesalahan data kan di awal gitu, dan kita langsung use data interpreter itu langsung sesuai dengan datanya. Awalnya kolomnya kayak F1, F2, F3 gitu, dan yang baris satu harusnya sebagai nama kolom. Tapi kita use data interpreter itu dia langsung rapi gitu. Nah, ini juga di Tableau itu dijelaskan ya teman-teman. Turn on data interpreter and then use the title option gitu. For more information sih ini. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali ya teman-teman. Itu juga ada spasial, Alibaba gitu ya. Ini udah detail sekali ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman itu ada punya skill program gitu. Pasti untuk penggunaan Tableau ini sangat-sangat easy sekali saya rasa gitu ya. Nah, ini ada analisis data. Nah, ini loh seperti yang udah kita bikin sebelumnya, so trend line gitu ya. Nah, ini juga ada loh add trend line gitu. Nah, tadi kan kita bikin sangat-sangat manual ya teman-teman. Padahal di sini juga ada nih penggunaan trend line. Kita langsung aja logaritmik. Nah, ini juga ada linear loh teman-teman. Mungkin coba kita buka lagi ya teman-teman. Untuk eh,
tableau data sales kita gitu. Bisa nggak dia buat trend line gitu ya. Nah, kita coba buka yang ini tadi, kita masuk ke mana ya? Kita misal masuk di gross income sebagai column sama unit price ya. Tadi kalau nggak salah unit price ya. Kemudian kita maunya dia trend line. Ini mungkin kita sama-sama jadiin dia dimension. Nah, ini loh teman-teman, kita tadi ngebuatnya manual kan teman-teman. Tapi dia udah langsung ada dapatin unit price-nya gitu. Tadi kita manual aja 2 dikali gross income. Padahal trendline itu 33 ditambah 1,4 kali gross income loh teman-teman. Ini sangat-sangat sepowerful itu ya tableau itu teman-teman. Kayak nggak kepikiran gimana cara ngoding untuk pembuatan tableau ini gitu teman-teman. Nah, bayangkan kita tadi semanual itu, sedangkan ini dia udah langsung dibuatkan ya teman-teman untuk trend line-nya gitu. Ada box plot-nya, ini juga ada box plot dan sebagainya ya teman-teman. Mungkin kita coba bikin itu gross income sama kalau box plot dia mungkin ini kali ya analitik kita bikin dia itu dimension box plot. Nah ini kita coba, nah seperti itu loh teman-teman. Kita buat mungkin circle, mungkin terlalu gede ya. Oke, agak dikecilin. Nah sesimpel itu loh teman-teman, kita tadi membuatnya manual dan dari community tableau, dari hub tableau itu ada loh di sini linear, logaritma, eksponensial, polinomial, power gitu. Ini sepowerful itu ya teman-teman. Kita tadi ngebuatnya y sama dengan a tambah bx-nya asal-asal ya teman-teman. Maksudnya kita mau coba aja kayak mana caranya gitu. Tapi di sini kita udah dibikinkan sendiri oleh tablunya gitu. Dan itu bener-bener saya bikin trend line gitu ya. Ini box plot. Box plot analytics. Nah, kita tadi belum terlalu detail ke sini ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit kita singgung lagi untuk data itu biasa dan analitik itu bisa kita sesuaikan gitu. Nah, ini langsung di dapat ya. Unit price-nya itu sama dengan 1,43 dikali gross income ditambah 33. Nah, tadi punya kita trend line-nya kita itu kalau kita lihat kita jangan show filter ya. Trend line kita itu ini unit price dikali 2 ya, dikali 2 gitu teman-teman. Kalau di sini dia 1,41. Dia trend line-nya di sini ngambilnya unit price. Kalau kita tadi ini karena unit price-nya di Y teman-teman. Tadi kita gross income. Nah, seperti ini. Nah, inilah dia dapatnya 0,2 juga teman-teman ternyata. 0,28 dikali unit price. Mungkin kita coba lihat ya teman-teman scatter plot kita tadi. Kita ini trend line kita mungkin kita coba cek ini 0,28 dikurang 0,21. 0,28 dikurang 0,21. 0,28 kali 0,21. Tunggu bentar. Jadi lupa. Oh iya 0,28. Oh 0,28 bukan 2 ya 0,28 kurang 0,21 ya. Salah lah kita tadi teman-teman. Kita tadi agak sedikit ngasal ya. Di sini kita langsung buat edit gitu. 0,28
dikurang 0,21. Nah, kalkulasikan integer. Nah, ini sebenarnya nggak perlu bikin integer sih, teman-teman. Nah, bikin kayak gini ya. Oke. Nah, ini kelihatan kan unit price ini kita coba balik. Trendline ini kita trendline-nya ini di sini, unit price-nya di sini. Kita keluarin dulu ya teman-teman. Ini kan udah nih gross income, kemudian kita masukin di trend lines gitu ya. Mungkin kita coba lihat trend lines kita berapa. Trend kita 20,70. Ini tadi seperti ini. Trend lines kita itu masuk, mungkin jangan di sini ya, ini nggak bisa ya teman-teman, atau bisa ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian mungkin kita tarik dia untuk baris ya. Kita mungkin jangan ini ya, gross income, tapi dia seperti itu ya teman-teman. Kita maunya dia garis trendline ya, padahal kita mau garis tapi dia butuhnya 2 to 4 measures. Dan kita naikin ini, jadi nggak bisa ya teman-teman dia. Padahal tadi kita bisa ya untuk yang manual gitu, tapi dia tiba-tiba tidak bisa lagi. Mungkin karena measure ya, measurenya mungkin kita bikin average. Nah, seperti ini. Kita bikin dia menyatu ya. Agak sedikit menunggu ya. Oke, di sini mungkin kita swipe, ini kita maunya dual axis. Kita balikin, nah seperti itu ya, dia average ya teman-teman. Kita mungkin mau dia atribut apa, dimension ya. Dia nggak mau dimension ya teman-teman, ternyata mungkin dia maunya average ya, baru bisa digabung ya. Bisa dua akses. Ini tapi kita pakai average ya, bukan, harusnya kan dia data asli ya teman-teman. Jadi harusnya emang kelihatan trennya seperti ini ya, tapi dia itu average trendlines gross income ini kebalik ya teman-teman. Unit price-nya di sini, ada trendlines-nya di sini gitu. Tapi kalau misalnya kita balik, nah apakah dia sama? Nah, agak berbeda ya, karena dia ngambil average ya teman-teman. Kita kalau dia ini kan langsung data. Oh, ini dia 1,43. Oh iya, makanya berbeda teman-teman. Ini tadi lihat yang mana ya? Saya lupa. 1,43. Oh, kalau yang ini 0,28. Kali unit price dikurang 0,21. Makanya dia salah sih teman-teman. Ini harusnya kayak gini. Kita ini edit 0,28 kali unit price kurang 0,21. Nah, seharusnya benar ya teman-teman, tapi dia tidak bisa langsung, dia harusnya average. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa trendline ini udah langsung bisa dibuatkan oleh Tableau gitu. Caranya gimana ya, pasti kita belajar dari Tableau Help itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi membuat yang kayak seperti saya tadi ya, kayak mutar-mutar ya jadinya. Padahal ada cara yang simple gitu di Tableau gitu. Dan itu didapatkan di Help Tableau gitu. Nah, mungkin teman-teman jangan ngulangin kesalahan yang sama ya teman-teman. Jadi ini kita bisa langsung dapat
uh, dapat caranya ya, maksudnya dapat tips and trick cepatnya gitu. Nah, kalau tadi kan saya awalnya menggunakan data rata-rata ya gitu. Nah, yang ini mungkin udah saya hapus yang rata-ratanya. Nah, awalnya rata-rata tapi kita cobain pakai yang rumusnya. Nah, ternyata yang rumus itu sangat-sangat salah ya gitu. Nah, kita langsung aja menggunakan analitik trendline gitu. Nah, ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Dan juga ketika ditukar unit price-nya sebagai Y, berarti unit price itu kan berarti sebagai Y. Y sama dengan BX ditambah A ya. Kalau dia kebalik ya. Kalau kita kan tadi A ditambah BX. Kalau dia ini BX ditambah A. Nah, B-nya itu 1,43, A-nya itu 33 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk menggunakan manual seperti saya tadi, mungkin bakal dua kali percobaan gitu, dua kali membuat rumus gitu. Sedangkan di sini udah langsung dia otomatis dibuatkan loh teman-teman. Gitu. Jadi ini banyak sekali ada reference line, reference band, distribution. Nah, ini apa? Ini bisa kita cek lagi di tablu help tablu gitu. Nah, kemudian juga ada find cluster gitu. Nah, ini bisa di cluster. Nah, ini di analitik banyak sekali ya teman-teman. Udah dijelaskan oleh helptableau.com gitu. Di cluster, di zoom. Nah, ini mungkin teman-teman yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman cek semuanya ini, pasti teman-teman auto keterima di data visualisasi gitu di perusahaan besar. Amin amin. Banyak sekali ya, ada explain data, explanation data gitu. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman, kayak untuk data-data di swasta atau perusahaan itu pasti punya dashboard seperti ini gitu. Dan tiap bulan atau tiap triwulanan, kuartal 1, kuartal 2 ya pasti kita harus ada penggunaan data itu gitu. Oke, mungkin itu teman-teman. Untuk lebih lanjut mungkin teman-teman bisa eksplor sendiri untuk detailnya seperti apa, Tableau itu seperti apa, bisa di-download, bisa di-explore. Mungkin see you in the next video teman-teman. Bye, terima kasih.